Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama siswa-siswi Krista Mitra yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum membaca mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru anugerah Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan bersekutu bersama-sama di dalam Engkau. Kiranya Engkau berkenan akan persekutuan kami, dan biarlah Engkau Bapa yang bersabda bagi kami semua, sehingga kami bertumbuh di dalam iman, wawasan juga bertumbuh, tetapi terutama di dalam perilaku, di dalam bersikap, dan di dalam bertindak. Kami sungguh-sungguh nyata melakukan perubahan-perubahan. Kami sungguh bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Mohon urapan Roh Kudus atas kami semua, dan diberkatilah kami di dalam mendengarkan firman, supaya kami juga boleh menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berserah dalam tangan Tuhan, dan jamahan Tuhan terjadi atas kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan kita perhatikan dari Roma pasal 12 ayat 12. Pembacaan ini udah ditentukan untuk kita semua, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ada 3 hal yang dikatakan di sana. Rejoice in hope, be patient in suffering, dan persevering in prayer. Tapi karena tema kita pada saat ini adalah bertekun dalam doa, maka kita akan memperhatikan bagian akhir dari ayat tersebut. Bertekunlah dalam doa, hanya bagian itu. Ya, saudara-saudara, pada umumnya ketika orang mengalami kesesakan dalam hidup, pada umumnya ketika orang sulit untuk bersukacita, apakah yang biasa dilakukan? Ya, ada yang cuek dong. Ya udah, enggak bisa gembira, banyak kesusahan, susah melulu, cuek aja. Ya, whatever will be, terjadilah. Ada begitu. Ada juga mau berjuang, berusaha, mikirin gimana ya caranya supaya gembira, bersukacita, gimana ya caranya supaya kita happy. Ada yang begitu. Ada juga mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang lain untuk beralih supaya gak sedih, gak susah, atau melakukan, ya aku kira banyak yang bisa dilakukan dan rata-rata orang lakukan. Bebas sih. Tapi Alkitab kasih tahu nih, kalau mau bersukacita, mau bertahan dalam kesesakan, ya kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan, kita harus sabar dalam hidup ini, dan semua itu dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Ya, bertekun ini bukan berarti lalu kalau ada kesusahan, kesesakan, terus kita baru bertekun dalam doa. Terus supaya bisa gembira kita berdoa. Lalu kalau gitu hidup kita berdoa melulu. Nggak usah sekolah, nggak usah mengajar, belajar, tapi bertekun apa itu? Doa aja melulu. Enggak. Bertekun itu bukan berarti doa melulu sepanjang hari, nggak ngelakuin apa-apa kecuali berdoa, bukan. Bertekun itu secara kontinu, kita secara rutin, secara terus-menerus atau
berjuang ya untuk melakukan doa. Jadi tidak sepanjang hari kita berdoa, tetapi setiap waktu ini, setiap hal ini kita berdoa. Itu namanya bertekun. Bukan kayak ban serep itu kalau dibawa-bawa, nanti kalau gembos terus baru ban serep dipakai. Nah, doa bukan begitu. Bertekun itu berarti ini bannya dipakai terus gitu. Ya, atau kita selalu berdoa meski bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Lakukan aja di dalam doa. Minimal bangun tidur secara rutin kita pasti ada waktunya berdoa, atau mau makan sesudah makan juga mungkin, atau apapun ya, seperti itu bertekun. Mau pelajaran dimulai di sekolah, kita semua berdoa kan, seusai pelajaran kita juga berdoa. Nah itu bertekun dalam doa. Jadi habis doa kita belajar sekolah ya, sesudah itu kita berdoa lagi, tekun terus menerus. Itu maksudnya bertekun. Nah itu temanya sih, bertekun dalam doa. Dan tentu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bertekun dalam doa? Mengapa saudara-saudara? Satu, ini firman Tuhan. Ini peraturannya Tuhan. Ini perintahnya Tuhan. Jadi kita harus lakukan itu dulu. Dan lebih tajam sebenarnya dari firman ini, karena Yesus bukan cuma berfirman, tetapi dia adalah pendoa juga. Wow, Yesus saja berdoa, terus berdoa. Pagi-pagi muridnya belum bangun, Yesus sudah berdoa. Malam-malam muridnya udah tidur dan Yesus berdoa. Ya, luar biasa. Kalau Yesus aja berdoa, kok kita enggak? Enggak mungkin lah. Ya, kita pasti perlu berdoa dan meneladan kepada Kristus. Bilangnya Kristen, pengikut Kristus. Ya, kita mengikut Kristus, meneladan kepada Kristus yang tekun berdoa. Dan ini perintahnya untuk kita. Ya, kalau di sekolah ada peraturan, ada kewajiban-kewajiban juga. Kita berjuang dong memenuhi, bukan saja karena itu peraturan wajib dipenuhi, patuhi, tapi ada poinnya kan. Setiap orang akan berjuang. Kalau kita bisa, kenapa kita nggak lakukan untuk kebaikan kita? Apalagi peraturan itu untuk kebaikan bersama, apalagi perintah atau peraturan sekolah itu kita dapat poin misalnya. Ya kita berjuang dong. Kalau itu nilai rapor, pelajaran ini kita bisa, ya kita sekuatnya dong. Jangan santai di situ karena gampang kita ngentengke gitu. Jangan. Itu justru kalau kita bisa, kita tekun maksimalkan nilai. Tapi mungkin ada pelajaran lain agak sulit buat kita. Kita berjuang juga dong sampai bisa. Kalau orang lain bisa, kita juga tentu bisa, dan Tuhan akan menolong kita kalau kita tekun, rajin. Tapi di bagian mana kita bisa? Yuk dikebut, yuk dilakukan. Itu nomor satu, itu prioritas. Ya, jadi ini perintah Tuhan. Ayo kita lakukan. Pertama-tama dalam benak kita adalah why not? Kalau kita bisa, kita kejar nih dengan maksimal. Poinnya jadi tinggi. Ya dong, taat pada Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang lain. Tapi masa sih salah satunya berdoa itu aja kita enggak? Tekun berdoa itu aja enggak? Ya kan? Yang kedua, mengapa kita tekun berdoa? Saudara-saudara, karena kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dan cara berelasi dengan Tuhan, ada hadirat Allah dalam hidup kita adalah ketika kita berdoa. Di dalam doalah kita bertumbuh, di dalam berdoalah relasi terjadi. Kalau kita gak tekun berdoa, doanya sekali-sekali saja. Ini seperti kalau bernafas toh, sekali-sekali aja yuk. Nggak perlu toh terus-menerus bernafas. Kok nggak perlu? Walah, gagal nafas itu mati ya saudara. Kalau doa itu adalah nafas kehidupan, ya terus-menerus. Kalau itu olahraga, ya kita lakukan dengan kontinu kan bagus. Nggak hari ini jalan pagi yuk keliling. Wah, rajin sekali hari pertama, hari kedua, hari ketiga stop, hari kelima stop. Minggu depan, bulan depan mulai lagi jalan. Nggak akan bagus hasilnya.
Ya, kalau dilakukan dengan tekun kita memang perlu kan? Ya, kita dengan tekun akhirnya terlatih, terbiasa, stabil, seperti nafas tuh nggak ngos-ngosan. Kalau biasa naik turun tangga, lama-lama terbiasa dibanding yang hari itu naik tangga, turun tangga, besok kagak, lusa kagak. Yang ngawur-ngawur gitu nggak bagus. Kalau Anda, saya minta maaf, ada penyakit, diabetes atau hipertensi, Anda mau ngatur sendiri obatnya. Saya minum hari ini, lusa nggak mau, besok terserah aku dong mau berapa, mau langsung berapa tablet. Anda ngawur, ya, nggak ada hasilnya. Kalau orang hipertensi, setahu aku ya obatnya harus diminum dengan rutin. Itu membuat tekanan darah stabil, gula juga stabil. Tapi obat yang melompat-lompat, aku kira nggak banyak hasil, ya. Dan begitulah kalau kita berdoa, kita butuhkan. Butuhnya selalu apa enggak sih? Selalu. Bukan waktu kesesakan aja. Kalau kapan kita enggak doa berarti kita merasa kita enggak perlu Tuhan. Kita bisa menyelesaikan. Kalau enggak bisa baru kita doa. Nah itu loh. Jadi kenapa kita tekun berdoa? Itu menunjukkan bahwa kita ini butuh Tuhan secara continue, secara terus menerus. Orang yang nggak tekun doa itu sombong. Kadang-kadang dia bisa kali, nggak perlu Tuhan, nggak perlu bicara sama Tuhan. Itu sombong. Itu kalau anak-anak remaja atau pemuda itu sok tahu. Kalau perlu papa mama dia bicara. Kalau dia bisa dengan teman-teman, ya goodbye, ya papa mama gitu. Atau dia merasa dia perlu dengar nasihat teman-temannya, orang tua enggak. Bukan begitu. Tapi ada relasi yang baik tetap dengan orang tua, terlepas dari kelebihan kekurangan orang tua. Bagaimana dengan teman-teman? Mereka juga baik. Mereka juga diberikan Tuhan. Ya, tetapi tidak berarti mereka segalanya kan? Begitu juga dalam hidup, ya. Jadi kepada orang tua, relasi kepada Tuhan kita pelihara sehingga menjadi stabil. Ada hasilnya dari relasi yang dipupuk, dikembangkan. Dan itu tanda bahwa kita hormat orang tua, kita butuh orang tua, kita nggak campakan. Lain kali kita butuh, kita baik-baik, nggak butuh kita cuekin. Guru di sekolah juga, kita kalau ada maunya atau gimana, kita ya doakan, kita tanya kabarnya. Kalau kita nggak suka dan kayaknya kurang berguna, apa ada sih nggak berguna, sombong banget. Kalau pikirannya sama guru ini kita begini, itu nggak baik dong. Ya. Kita butuh semuanya. Cara guru mengajar dengan segala kelebihan kekurangan, Tuhan akan sempurnakan. Dan itu pasti mendatangkan kebaikan. Jadi kita perlakuannya continue dong kepada semua. Jadi kita berdoa nih karena kita butuh Tuhan anytime, any place. Ya, kalau kita nggak doa, kadang-kadang doa ini nggak doa, seperti butuh-butuh enggak. Ya. Yang ketiga, kenapa sih kita mesti bertekun berdoa? Yang ketiga, yang terakhir. Ya, di Alkitab banyak sekali kuasa, mujizat terjadi pada waktu pada waktu orang berdoa. Jadi kita mesti tekun berdoa. Tuhan bilang bertekunlah dalam doa. Ya penting bersukacita dalam pengharapan, penting untuk bersabar dalam kesesakan. Penting bertekun juga dalam doa, ya, karena di dalam doalah Allah bekerja dengan luar biasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Oke, saya ulang. Banyak berdoa, banyak mujizat. Sedikit berdoa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Kira-kira begitu. Bertekunlah, terus-meneruslah. Ya banyaklah, terus-meneruslah juga terjadi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Relasi menjadi baik, kita makin mengerti yang Tuhan mau. Kita nggak frustrasi ketika lihat kenyataan berat. Kita kuat di dalam Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita tekun berdoa, kita tunjukkan kita butuh Tuhan secara konstan, secara terus-menerus dalam hidup kita. Dan pasti terjadi.
banyak kuasa dalam hidup kita. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak selalu berupa apa yang kita mau. Tidak selalu yang kita minta dikabulkan. Tetapi banyak yang Tuhan bisa berikan dalam doa. Engkau ingat ketika murid-murid berkumpul dalam ruang, ini Yesus terangkat ke sorga ya. Mereka kembali ke Yerusalem kan, dan bertekun dalam doa. Di situ mereka lagi doa. Waktu doa ada angin yang keras sekali, lalu pencurahan Roh Kudus. Kapan pencurahan Roh Kudus terjadi? Saat mereka berdoa. Waktu Roh Kudus tercurah, mereka bisa macam-macam bahasa, mereka jadi pandai, mereka bisa memperluas kerajaan Allah, mereka bisa bekerja lebih besar, lebih luas saat mereka berdoa. Kalau mundur nih perjanjian lama, Abraham pernah berdoa kan untuk Sodom dan Gomora, dan Allah mengabulkan. Sayangnya gak cukup 10 orang benar dalam kota itu, lalu Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi seandainya cukup 10, ada orang 10 orang benar, gimana? Tidak jadi dihukum. Bagaimana Niniwe? Mereka bertobat, mereka berpuasa, mereka berdoa, dan gak jadi dihukum. Banyaklah di Alkitab, Hana wanita mandul berdoa kan, lalu dia mendapat anak Samuel. Banyak sekali di dalam berdoa. Ya, maka kita diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh kebenaran firman itu sendiri, untuk kita tekun berdoa. Ya, apakah di luar doa, di luar Tuhan, nggak bisa ada mujizat? Aku jawab dengan tegas, nggak bisa. Tuhan minta kok, tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Injil Yohanes 15. Itulah undangan cinta Tuhan untuk kita selalu dekat dengan Dia. Dan salah satu caranya itu melalui doa. Di dalam dekat Tuhanlah, di dalam Tuhanlah, maka kita mampu melakukan banyak perkara dalam hidup ini. Engkau dan saya mau melakukan lebih banyak hal. Yuk berjuang untuk bertekun dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau untuk bertekun dalam doa. Mau secara teratur berdoa, secara terus-menerus. Bahkan kalau kami bisa, kami akan bertekad punya jam doa, dan secara rutin kami berdoa pada jam tersebut. Biarlah hadirat-Mu tetap menaungi kami semua, sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam berdoa, kami mau mengakui kami lemah Bapa, dan Engkaulah sumber kekuatan kehidupan, pertolongan, berkat bagi kami, sumber kebahagiaan, sumber kesehatan, sumber kesuksesan dalam hidup. Tapi terutama kami mau menjadi anak Tuhan yang benar, yang baik. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh berdoa dan tidak meremehkan kebiasaan berdoa. Kami mau memperbaiki selagi masih ada waktu. Kami mau taat pada perintah-Mu, bukan saja supaya kami dapat poin yang baik, tetapi taat pada perintah-Mu itulah yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, tolonglah kami. Dan semoga sesudah ini perubahan-perubahan besar terjadi dalam hidup. Bahkan kami bisa mencetak sejarah di dalam dunia pendidikan dengan baik. Di dalam berdoa dan berjuang berusaha. Di dalam bekerja dan berdoa. Terima kasih Bapa, turun berkat-Mu atas kami semua. Tolong dalam proses belajar mengajar ini, tolong di dalam banyak perubahan yang harus terjadi. Kiranya kami dapat menyesuaikan diri dengan baik dan menjadi lebih baik setiap hari dari hari-hari sebelumnya. Segala anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turunlah atas kami semua sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.